Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Mensaku. Sebelum kita lanjutkan penanya berikutnya, kami persilakan Bunda untuk menjawab tentang berkaitan 3 golongan sifat anak tadi. Kita hubungkan dengan fitrah manusia yang sifatnya general. Mereka adalah terlahir suci. Silakan Bunda. Iya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada seseorang pun yang bisa merubah fitrah Allah. Dan ketika kita melihat kepada anak, setiap anak itu punya potensi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, jadi kita balikin tadi. Siapa yang berurun rembuk di sana? Orang tua sebagai basis pertama pendidikannya. Yang kedua, lingkungan. Maka salah satu hidup yang bahagia kata Rasul adalah punya lingkungan yang baik. Nah, lingkungan juga turut membentuk anak-anak kita. Jadi ketika seorang anak melenceng dari jalur fitrahnya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan jiwa itu wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Jadi ada al-fujur, ada at-taqwa. Jadi kita punya kurikulumnya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita sering rewel sama anak. Kan kenapa? Jangan sampai mereka lari ke yang fujur. Terus ketika mereka, naudzubillah, ini mah naudzubillah, sudah terjadi lari ke dalam jalur yang Allah murka seperti apa? Maaf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin kita kan bagaimana putranya Nabi siapa Bu? Bu, Ibu terkenal ini ya. Nabi siapa Bu? Nabi siapa Pak? Nabi Nuh, Masya Allah. Orang-orang bertanya, kenapa ini putra Nabi Nuh? Ya, ini adalah contoh buat kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi tertinggi, potensi fitrah, nah ini bagaimana kita mengikat potensi ini dengan pendidikan yang benar-benar kuat. Tuh makanya saya menganjurin sama ibu-ibu begitu anaknya lahir, azan iqomah, ini mah istri lahir, bapaknya belum pulang. Ya ampun, yang ngajanin siapa? Yang ada aja ada orang laki siapa kayak di situ. Ya Allah. Azanin dulu Pak, pintu gerbangnya adalah la ilaha illallah ya. Kata Ibnul Qayyim, dengungkan tauhid di anakmu. Komat. Udah gitu saya tanya, Bu, udah azan iqomah udah, nanti 7 hari akikah ya Bu? Ya belum punya kambingnya Ustazah. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya Ibu yang dirahmati Allah, boleh Bu ngakekain anak udah umur 7 tahun, maklum baru kebeli kambing, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Akok itu membelah, ya dibelah tuh yang buruk-buruk. Diharapkan apa? Fitrah yang baik-baik yang muncul. Setelah itu kita nggak santai tidur, ibunya pergi ke sono ke sini, enggak. Terus membimbing mereka sampai mereka berumah tangga. Kadang-kadang Pan udah punya rumah tangga juga sama ya Pak ya. Kita masih nasehatin, nah kalau model lu kayak begini imam, bagaimana bini lu sama anak lu, kan kayak gitu. Kita masih memberikan pengajaran, kenapa? Karena sesungguhnya antara kebajikan dengan keburukan selalu ada dalam diri manusia. Ingat, jangan nyalain setan mulu, kesian setannya. Bahwa potensi itu juga ada hawa nafsu ya. Ini giliran, abang kenapa ngelirik-lirik istri orang? Maaf mah hilap digoda setan. Ayo mah. Kata setan mah begini, atuh punten Bapak maaf saya mah teu suka wadon. Setan disalahin. Padahal matanya saja ya Bu ya. Ibu-ibu juga kayak gitu. Jangan selalu kita melibatkan urusan ini kepada masalah-masalah yang di luar diri kita. Jangan sampai anak-anak kita ikut hawa nafsu yang jelek, yang buruk. Ibunya berdoa, makanya saya sering ngabarin nih. Allah beri hadiah paket surga paket. Ibu udah tahu? Udah di Sherlock belum? Oh saya Sherlock sekarang. Bapak kabarin nih nanti ya surga kita ketemu nih. Terus Bapak jangan salah masuk. Di mana? Buka surah Ar-Ra'd ayat 23. Itu alamat surga sekeluarga. Ya, nanti Sherlock sama anaknya, Bapak di sini. Begitu mana ya? Bapak mana? Jangan salah masuk surga. Karena kita mendambakan apa? Jannatu 'adn. Ya, wa man sholaha min abaihim, nenek moyangnya soleh. Wa azwajihim, keturunannya pasangannya soleh, wa dzurriyyatihim, semuanya eksklusif masuk surga rombongan insyaallah. Luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya, kami persilakan kepada Bapak Edi. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Sugandi dan juga selaku Ketua RW 04 Kelurahan Teluk Pucung.
Di setiap pernikahan tentunya para bapak ibu sekalian ingin mempunyai anak soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha selalu mendoakan orang tuanya agar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertanyaan saya, apakah orang tua masuk surga kalau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua itu contoh pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana kalau orang tuanya tidak sholat 5 waktu, tapi dia sering menyuruh anaknya, ini tidak sesuai dengan contoh. Salah satu teladan yang paling terbaik kita lihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada anak-anaknya, mantu cucunya, itu bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan fi'lun, perbuatan. Ya, kebanyakan dari kita pengen mendidik anak tapi yang dilontarkan hanya dari qaul saja, ucapan saja. Nak ngaji nak, sholat nak, ibadah nak sama Allah nak. Anak kita akhirnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya kan? Betul ya, jangankan anak, bini aja begitu ya Pak. Bu, pakai jilbab bu, pakai jilbab. Cuman nyuruh tapi nggak ngebeliin jilbab. Betul nggak? Makanya kalau nyuruh istri tampil cantik pakai jilbab, beliin yang paling mahal. Ya, ini pulang-pulang sudah membandingkan istri sama orang lain. Mah, kamu kalau pakai jilbab kayak Bunda Yati dong. Kenapa? Cantik bener Bunda Yati katanya. Iya Pak, tapi jilbabnya mahal bener, beliin ngapa? Yaudah ntar deh, wallahu alam bisawab, kata suaminya. Nah ini kan salah seperti ini ya. Jadi kalau kita mendakwahi keluarga kita, apalagi orang-orang terdekat, patut dengan perbuatan kita langsung. Maka di sini orang tua yang tidak mencontohkan perbuatan baiknya kepada anaknya, ini bisa jadi tidak membuat anak kita jadi anak solih. Malah susah, akhirnya masuk neraka sekeluarga, bukan masuk surga sekeluarga lagi. Ya, orang tua sebenarnya kalau pengen masuk surga jalurnya banyak. Tadi sudah saya sampaikan, pertama anaknya jadi ahlul Quran, ahlullah, dikasih mahkota kebanggaan nanti di surga. Makanya anak mumpung masih kecil berlomba-lomba ajarin Quran, perdalamin memahami Al-Quran. Yang kedua, orang tua punya investasi untuk masuk surga, jalan tembus masuk surga itu dengan investasi jangka panjang anak-anaknya. Terutama anak yang wafat ketika masih kecil dan masih bayi. Jadi buat ibu-ibu di rumah, buat orang tua, ayahanda, ibunda semua, kalau kita diuji oleh Allah dengan kematian anak yang masih dalam kandungan, anak yang masih baru lahir atau masih kecil, itu kita harus terima lapang dada walaupun berat. Kenapa? Karena balasan Allah itu surga, anaknya sudah menunggu di pintu surga. Ketika ditanya oleh para malaikat, nak kenapa kamu gak masuk-masuk ke dalam surga? Apa jawaban anak ini? Saya lagi nunggu orang tua saya. Jadi jangan sedih, insya Allah itu investasi nanti untuk masuk surga. Ya, jadi orang tua bagaimanapun kita berikan contoh terbaik, yaitu contoh dari rumah keseharian kepada anak-anak kita. Wallahu Baik, terima kasih Ustazah, Bunda. Insya Allah masih ada pertanyaan lagi yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.